Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua. Kita ada beberapa yang sakit ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yang seperti biasa akan dipimpin oleh Davisa dan Davisa. Siap. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hari ini Linda mau absen dulu ya sebenarnya. Adifa, kemudian Amen, Andra, kemudian Nanti, selanjutnya Ceciakila, selanjutnya Davi, Hadir. berikutnya Desi. Hadir. Oke, ini siapa yang hadir nak? Benji. Benji izin. Kemudian ada siapa lagi selain itu yang nggak hadir hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bunda mau cek dulu semangatnya. Apakah masih semangat? Masih. Coba kita bersemangat. SDITA, go. Oke, bagaimana cuaca hari ini di luar? Cerah, mendung, atau sedang hujan? Cerah ya, nggak apa-apa. Sebelum cerah, kemarin kita sudah pernah merasakan hujan, ya. Nah, hari ini bertepatan dengan materi kita mengenai siklus hidrologi, siklus air. Kita akan belajar mengenai proses terjadinya hujan, ya. Apa itu? Hidrologi ada yang tahu? Apa proses terjadinya proses siklus air? Ada yang tahu? Silakan Aira. Apa itu siklus hidrologi atau siklus air? Siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi lalu naik ke atmosfer dan turun kembali ke bumi. Betul. Kemudian hari ini kita akan sedikit menyanyikan tentang siklus air atau siklus hujan ya, masih ingat? Masih, oke. Boleh silakan kita nyanyi dulu ya, semua ya kan? 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Good job. Hari ini kita akan belajar tadi mengenai siklus air. Kita sama-sama lihat pola belum saya. Siklus air. Apa itu siklus air? Tadi sudah dijelaskan oleh Aira bagaimana perputaran air di bumi. Nah, yang kita pelajari hari ini apa sih Bu Dinda? Yang pertama mengenai definisi siklus air. Yang kedua proses siklus air. Definisi siklus air. Dari siklus air tersebut. Kemudian tujuannya apa sih untuk mempelajari? Tujuan hari ini kita mempelajari mengenai siklus air. Tujuannya adalah kalian dapat mengetahui apa sih siklus air itu, definisinya apa sih, ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana proses siklus air yang terjadi di bumi. Bagaimana air itu tidak pernah habis, air
air biasanya juga disebut siklus hidrologi. Selanjutnya, nah ini adalah proses siklus air terjadi. Bagaimana? Ya udah kita. Yang pertama, nah ada evaporasi. Yang kedua, transisi. Yang ketiga, kondensasi ya, ini kondensasi. Yang keempat ini presipitasi. Nah yang kelima, yang terakhir adalah yang ini disebut infiltrasi. Jadi yang pertama adalah evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, apa sih evaporasi? Nah, evaporasi adalah penguapan proses air, menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, danau, dimanapun dari permukaan air tersebut karena pemanasan yang terjadi karena matahari dan naik membentuk awan. Jadi evaporasi adalah proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, dan danau karena pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya, yang kedua ada transpirasi. Nah, yang ini mirip dengan evaporasi. Hanya bedanya, proses ini adalah proses penguapan air dari daun-daun yang berasal dari tanaman. Semua tanaman yang ada di bumi ini menguap. Nah, uap airnya ini akan berkumpul di udara juga, membentuk gumpalan air di atmosfer. Ya, lanjut. Nah, kondensasi, proses yang ketiga. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi cair kembali. Nah, tadi penguapan kemudian cair kembali dalam bentuk titik-titik air di awan. Next. Nah, selanjutnya adalah proses presipitasi. Presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Presipitasi ini terjadi karena awan tidak mampu lagi membendung air, menampung air. Jadi airnya turun. Disebut presipitasi. Makanya kita mengenal hujan karena air yang turun dari awan yang sudah tidak bisa membendung air. Lanjut ya. Selanjutnya ada infiltrasi. Nah, apa sih infiltrasi ini? Infiltrasi ini adalah proses air yang menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Nah, dari penjelasan di atas, apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau semuanya sudah paham, Bunda mau tanya nih. Yang pertama, apa itu siklus air? Syakila? Siklus air itu adalah rangkaian penguapan yang melalui air sering bumi ke atmosfer tapi kembali ke bumi. Betul. Nah, yang kedua nih, siapa yang bisa sebutkan bagaimana 5 proses siklus air? Silakan. Yang pertama ada evaporasi, yaitu uap air dari laut, sungai, rawa-rawa, pegunungan itu membuat langit. Habis itu yang kedua ada respirasi, yaitu menghirup air dari pohon atau dari tanaman itu. Yang ketiga ada kondensasi, pembentukan awan dari uap-uap yang dari danau, yang dari tadi sama yang dari menghirup. Kedua ada presipitasi, proses terjadi turun hujan karena awan sudah mulai mengumpul air yang sudah terbentuk. Karena ada infiltrasi, lalu penyerapan air ke tanah. Oke, baik. Tepuk dulu. Ika, Syakila, dan Rafa. Selanjutnya kan sama-sama melihat bagian untuk sebagai penguatan, Bunda akan tampilkan bagaimana proses terjadinya hujan sih. Kita lihat animasinya dulu, ya. Air yang naik ke atas lagi. Lihat, airnya saling berpegangan. Setelah itu, air dikumpul dan membentuk awan-awan kecil. Lalu, awan-awan kecil itu bersatu karena tertiup oleh angin. Jadilah gunung yang besar dan gelap. Karena badanku sudah besar dan penuh dengan air, akhirnya air itu jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Itulah cerita perjalananku sampai akhirnya hujan turun ke bumi. Yuk, kita amati lagi prosesnya. Panas matahari membuat air laut atau danau naik ke atas lagi dan membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil tertiup angin ke dalamnya dan berkumpul menjadi awan yang besar.
Ketika awan semakin besar, udara tidak lagi bisa menampung droplet, sehingga tetes-tetes air pun jatuh ke bumi. Itulah yang kita sebut hujan. Menarik sekali kan? Selanjutnya, aku akan bercerita apa manfaat dari hujan. Manfaat yang pertama, hujan mengairi sungai yang biasa menjadi sumber air hewan-hewan di kota. Selain itu, hujan juga dapat membantu tumbuh subur dan hijau. Hujan juga membantu membersihkan udara. Udara yang bersih sangat baik untuk pernapasan kita. Hujannya sangat penting. Lihat, jumlah langit yang indah sekali. Hari kembali cerah, dan ini semua adalah cerita kuno tentang hujan. Baik, sampai sini sudah tahu bagaimana terjadinya hujan dari video animasi berikut ya, yang tadi ya. Oke, good. Selanjutnya adalah kita mau tanya dulu nih. Tadi kira-kira apa sih manfaat dari hujan yang terjadi di bumi itu? Good, membersihkan udara yang tercemar. Yang kedua, sama Cika. Very well, good. Sekali lagi ya. Satu lagi. Good. Bisa memberikan itu hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ya. Oke, good. Nah, selain manfaat yang positif, kira-kira hujan apakah punya dampak negatif? Apa? Contohnya, ada yang tahu? Negatif. Membuat banjir karena apa? Kenapa hujan bisa sampai banjir kira-kira? Karena manusia membuang sampah sembarangan sehingga air-air yang seharusnya mengalir itu terhambat kena sampah, Bu. good. Karena jadi Budi udah luruskan sedikit ya. Kak, bisa terjadinya banjir padahal hujan kan berkah ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena ulah manusia yang tidak bisa mengelola sampah, tidak membuang sampah dengan bijak dengan baik ya. Akhirnya airnya tidak dapat terserap dengan baik di bumi, kemudian menyebabkan banjir. Selain itu, apa lagi kira-kira? Kalau misalnya hujannya lama-lama bisa jadi longsor. Bisa jadi longsor sekali lagi karena tumbuhannya nggak ada mungkin ya, Diva ya, sehingga air-air yang turun dari hujan itu tidak terserap oleh akar-akar tanaman, akar-akar tumbuhan sehingga langsung ke tanah dan menyebabkan longsor jika curah hujannya terlalu tinggi atau terlalu banyak. Sampai sini paham ya bagaimana hujan dapat membawa manfaat dan bisa jadi berdampak negatif juga kalau manusia tidak mengelola sampah dan lingkungan secara bijak ya. Oke, sampai sini paham kan? Dan kita akan bentuk dulu masing-masing kelompok ya. Ada yang 5, ada yang 4 nggak apa-apa. Nah, yang kita berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, ambil posisi yang paling nyaman. Kita akan menggambar, kalian gambar lagi mengenai tadi proses terjadinya hujan itu seperti apa dan ada beberapa tugas kelompok yang harus kalian jawab. Ya, kita akan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang siklus air. Hidrosfer atau itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan sfer berarti lapisan. Hidrosfer mencakupi air yang ada di bumi. Ada dalam bentuk air yaitu danau, danau, air laut, samudra. Juga ada yang berbentuk yang ada di dalam tanah yaitu air tanah dan sumur. Juga ada yang berbentuk awan dan uap air. Ada yang berbentuk es juga yaitu geyser juga air es. Siklus air atau siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Evaporasi adalah penguapan air, permukaan air karena pemanasan matahari. Transpirasi adalah penguapan air dari daun-daun tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Kondensasi adalah pembentukan awan dari uap air yang telah dibuat transpirasi hingga evaporasi. Mereka berkumpul lalu membentuk awan. Setelah itu awan itu akan naik ke atmosfer
karena stratosfer itu suhunya yang semakin tinggi semakin rendah, maka air akan berubah, awan ini akan mengeluarkan air. Presipitation adalah hujan yang terjadi karena awan sudah tidak mampu lagi menampung air dan awan akan menjadi semakin. Infiltrasi adalah menyerapkan air ke dalam bumi, lalu mengalir ke sungai, laut, danau, sambar, serta samudra. Juga ini akan menyerap ke dalam tanah dan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siklus air bermula dari evaporasi yang seperti danau, laut, sungai, dan samudra itu akan meluap ke atas. Yang kedua, transpirasi makhluk hidup seperti dedaunan, pepohonan juga akan meluap ke atas. Lalu yang ketiga akan membentuk awan itu seperti gumpalan air, kan itu disebut kondensasi. Yang keempat akan setelah menjadi awan akan punya titik-titik air yang akan jatuh ke bumi yang disebut presipitasi, dan air akan meresap ke tanah, tumbuhan, dan lain itu disebut infiltrasi. Dampak positif dari siklus air adalah tidak membuang sampah sembarangan. Pasti. Dampak positif dari siklus air adalah membuat tanaman menjadi subur, menjadi sumber dari sumber hidup untuk hewan. Siklus air adalah banjir dan asap. Kesimpulannya, siklus air adalah proses perputaran yang terus menerus. Dan tindakan manusia ada yang negatif dan positif. Kita juga sudah mempelajari apa itu siklus air dan bagaimana. Sekian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini presentasinya sudah selesai semua, baik tadi yang mengenai diorama, siklus hujan, kemudian juga yang tadi kerja kelompok, penugasannya sudah selesai, sudah dipresentasikan semua. Kita berikan applause, kita apresiasi untuk kita semua yang sudah. Sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan hari ini? Pelajaran hari ini? Ayo, lagi silakan. Kesimpulannya kita telah belajar siklus air mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, lalu presipitasi dan infiltrasi. Ini juga kita telah menyelesaikan presentasi kita yang sudah dipresentasikan juga. Juga kita sudah bisa memahami siklus air dan hujan-hujan yang terjadi untuk kehidupan manusia dan kehidupan hewan dan bumi. Oke, good, very well. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ada yang lain tambahkan? Oke, kita tambahkan sedikit. Jadi hari ini kita telah mempelajari bagaimana siklus air yang terjadi di bumi. Jadi siklus air itu proses yang terus menerus tidak pernah putus ya. Jadi dari evaporasi, setelah itu terjadi kondensasi, setelah kondensasi turun presipitasi, kemudian menyerap lagi ke tanah, ke dalam akar tanaman, kemudian mengalir ke sungai, itu dinamakan infiltrasi, kemudian naik lagi jadi evaporasi. Nah, siklus air ini akan terus menerus mengalir ya, tiada henti. Nah, ternyata tidak hanya menyebabkan dampak yang positif terkait siklus air ini, bisa menyebabkan juga dampak positif atau dampak negatif. Dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya apa saja? Coba sebutkan siapa yang bisa. Dampak positif dari siklus air apa aja? Bisa. Yang pertama.
mengembalikan air minum untuk hewan, tumbuhan, begitu juga untuk manusia. Nah, kemudian dampak negatifnya kira-kira apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Fabio? Dapat membuat banjir. Ada lagi? Kita longsor. Nah, sikap manusia yang kurang bijak akhirnya nanti didapatkan dampak yang negatif seperti longsor, banjir, dan lain. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa. Nanti sebelumnya berikan kita maaf dulu kalau misalkan ada kesalahan dalam mengucapkan dan penyampaian hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.